Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota Novanda Eka Nur Azizah, Sania Feranita, dan Zainul Ihsan akan mereview jurnal penelitian dengan judul Pemodelan PDRB Sektor Konstruksi di Jawa Timur pada tahun 2010 sampai 2015 dengan regresi data panel. Salah satu sektor ekonomi yang strategis dalam perekonomian Jawa Timur yaitu sektor konstruksi. Data statistik yang aktual, akurat, dan berkesinambungan diperlukan untuk memantau pelaksanaan pembangunan dan mengevaluasi perkembangan sektor konstruksi di Jawa Timur. Perkembangan dari kegiatan ekonomi di bidang konstruksi dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB, sektor konstruksi. Faktor-faktor seperti penduduk yang bekerja di sektor konstruksi, PAD, IKK, dan IPM berpengaruh nyata terhadap PDRB sektor konstruksi. PDRB menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur barang dan jasa suatu periode terhadap periode sebelumnya. Perekonomian di suatu wilayah dikatakan tumbuh dan berkembang jika nilai tambah tersebut bernilai positif. PDRB atas dasar harga berlaku atau PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode perhitungan dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan atau real disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Judul penelitian dalam jurnal yang kami review adalah Pemodelan PDRB Sektor Konstruksi di Jawa Timur tahun 2010 sampai 2015 dengan regresi data panel. Nama jurnal penerbitnya adalah Jurnal MSA atau Matematika dan Statistika serta aplikasinya, volume 6 nomor 2 edisi Juli sampai Desember pada tahun 2018, halaman 8 sampai 14. Penulisnya adalah Sugi Haryanto dan Ares Saryono. Sumber jurnal yang didapat adalah melalui Google Scholar atau Google Cendekia. Reviewer di sini adalah Novanda Eka Nur Azizah, Sania Feranita, dan Zainul Ihsan pada tanggal 20 Februari tahun 2022. Tujuan penelitian ini yaitu memperoleh faktor-faktor yang berpengaruh terhadap PDRB sektor konstruksi kabupaten atau kota di Jawa Timur menggunakan regresi data panel. Metode penelitian yang digunakan adalah dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data PDRB sektor konstruksi sebagai peubah respon dan 4 peubah penjelas, yaitu jumlah penduduk yang bekerja di sektor konstruksi, pendapatan asli daerah atau PAD, indeks kemahalan konstruksi atau IKK, dan indeks pembangunan manusia atau IPM. Cakupan data penelitian ini adalah kabupaten atau kota di Jawa Timur pada tahun 2010 sampai 2015. Profil data nilai koefisien korelasi antar peubah tertera pada tabel 2. Peubah penjelas yang memiliki nilai korelasi tinggi dengan PDRB sektor konstruksi adalah peubah PAD atau X2 dengan nilai korelasi sebesar 0,938. Peubah penjelas yang memiliki nilai korelasi rendah dengan PDRB adalah indeks kemahalan konstruksi sebagai X3 dengan nilai korelasi sebesar 0,076. Semua peubah penjelas yang digunakan memiliki nilai korelasi positif dengan PDRB sektor konstruksi. Seperti yang telah dijelaskan dalam tabel itu, sumber data diolah. Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui adanya korelasi di antara peubah penjelas yang digunakan. Uji ini dilakukan dengan menghitung nilai FIF atau Variance Inflation Factor. Nilai VIF kurang dari 5 menunjukkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada peubah penjelas yang dipakai. Data yang digunakan adalah data panel, sehingga nilai VIF dihitung masing-masing tahun dan secara gabungan. Tabel 3 memperlihatkan bahwa nilai VIF peubah penjelas pada masing-masing tahun dan gabungan kurang dari 5, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada semua peubah penjelas yang dipakai dalam penelitian ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Di sini ada tabel 4, yaitu hasil uji
Chow dan uji Hussman. Nah, di sini pemilihan modal awal data panel dilakukan secara statistik dengan uji Chow dan uji Hussman. Hasil uji Chow pada tabel 4 ini di sini untuk pemilihan model gabungan atau model pengaruh tetap diperoleh nilai P yang lebih kecil dari tarif nyata 5%. Sehingga untuk sementara dapat disimpulkan bahwa model dalam penelitian ini adalah model panel pengaruh tetap. Uji Hussman untuk menentukan antara model pengaruh acak atau model pengaruh tetap diperoleh nilai P yang lebih kecil dari tarif nyatanya, sehingga model panel yang tepat digunakan adalah model regressi data panel pengaruh tetap. Dan selanjutnya tabel 5 yaitu hasil uji Legendre multiplier atau disingkat dengan LM. Nah, hal ini dilakukan untuk mengetahui adanya efek waktu yang tidak terobservasi. Efek lokasi yang tidak terobservasi atau keduanya. Hasil uji ini dapat dilihat pada tabel 5 seperti di samping ini. Berdasarkan hasil uji tersebut dapat disimpulkan bahwasanya hanya efek lokasi yang tidak terobservasi yang berpengaruh nyata pada data PDRB konstruksi kabupaten atau kota di Jawa Timur tahun 2010 sampai 2015. Sedangkan efek waktu yang tidak terobservasi tidak memberikan pengaruh yang nyata. Oke, yang selanjutnya di sini ada tabel 6 yaitu penduga parameter regresi data panel dengan 4 perubah penjelas. Di sini yang pertama ada estimasi parameter. Hasil penduga parameter dan uji parsial perubah penjelas modal regresi panel PDRB konstruksi kabupaten atau kota di Jawa Timur tahun 2010 sampai 2015 dapat dilihat pada tabel 6. Tabel ini menunjukkan bahwa hanya perubah penduduk yang bekerja di sektor konstruksi atau X1 dan PAD yaitu X2 yang berpengaruh nyata terhadap PDRB. Selanjutnya konstruksi kabupaten atau kota di Jawa Timur pada taraf nyata 5%. Nilai R kuadrat yang dihasilkan dari modal ini sebesar 0,9164 dan R kuadrat adjusted sebesar 0,8979. Kemudian uji asumsi kenormalan sisaan dilakukan dengan uji Shapiro-Wilk. Hasil uji diperoleh nilai 0,8423 dengan nilai P sebesar kurang dari 1,734 x 10 min 14. Untuk mengatasi ketidaknormalan sisaan ini dilakukan dengan transformasi terhadap perubah respon. Transformasi dilakukan dengan metode Bocard. Hasil transformasi Bocard didapatkan nilai lambat minimum sebesar min 0,181. Nilai lambat yang dihasilkan mendekati 0 sehingga transformasi yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah fungsi logaritma natural atau in pada perubah respon yaitu Y. Selanjutnya di sini ada
Tabel 7 yaitu hasil uji model pengaruh tetap individu. Pemeriksaan asumsi kenormalan sisaan model regresi hasil transformasi dilakukan dengan uji Shapiro-Wilk. Uji tersebut menghasilkan nilai 0,9934 dengan nilai P sebesar 0,4056. Berdasarkan uji tersebut dapat disimpulkan bahwa sisaan sudah berdistribusi normal sehingga asumsi kenormalan sisaan terpenuhi. Pemeriksaan kehomogenan ragam sisaan dilakukan dengan uji Gleiser. Hasil uji ini disajikan pada tabel 8. Tabel tersebut menunjukkan semua berubah bebas memiliki nilai P lebih dari 0,05 atau dapat disimpulkan bahwa model yang terbentuk tidak mengalami masalah ketidakhomogenan ragam sisaan pada taraf 5%. Dan selanjutnya di sini ada pemeriksaan autokorelasi dilakukan dengan melihat plot sisaan terhadap urutan. Gambar 2 di sini menunjukkan plot sisaan terdapat urutan. Gambar tersebut menunjukkan bahwa pada pola sisaan berdasarkan urutan terlihat acak, sehingga keseluruhan dapat disimpulkan bahwa asumsi tidak terjadi autokorelasi antara sisaan terpenuhi. Selanjutnya, interpretasi model. Nah, model pengaruh tetap individu dengan transformasi menghasilkan penduga BO yang berbeda-beda setiap objek, sedangkan penduga B lainnya sama. Berdasarkan uji F yang diringkasnya dapat dilihat pada tabel, tabel ke-7, nilai untuk statistik F sebesar 671,903 dengan nilai P-nya kurang lebih 2,22 kali 10 kuadrat min 16. 10 min 16 kuadrat. Hal ini menunjukkan bahwa pada taraf 5%, model yang terbentuk layak untuk digunakan dan terdapat minimal satu perubah bebas dalam model yang berpengaruh nyata terhadap nilai IN atau PDRB konstruksi di Jawa Timur. Nilai R kuadrat dan R kuadrat adjusted yang dihasilkan kepada model ini yaitu sebesar 93,53% dan 92,10%. Artinya bahwa 92,10% keragaman nilai IN atau PDRB konstruksi kabupaten atau kota di Jawa Timur tahun 2010 sampai tahun 2015 dapat dijelaskan pada model, sedangkan sisanya dijelaskan oleh perubah lain di luar model. Model yang terbentuk dapat dijelaskan pada persamaan, dapat dituliskan dalam bentuk fungsi logaritma natural seperti yang tertera di bawah ini. Artinya, IN atau PDRB sektor konstruksi akan meningkat 1,379 kali 10 min 6 kali ketika penduduk yang bekerja di sektor konstruksi bertambah 1 orang di kabupaten atau kota ke I dan tahun ke T di saat peubah respon lainnya tetap. Jika PAD bertambah 1 juta rupiah, maka akan meningkatkan IN atau PDRB sektor konstruksi sebesar 9,419 kali 10 min 8 kali di saat peubah respon lainnya tetap. Ketika IKK meningkat 1%, maka akan meningkatkan IN sektor konstruksi sebesar 9,917 kali 10 min 4 kali di saat peubah lainnya tetap. Dengan meningkatnya IPM sebesar 1%, akan meningkatkan IN sektor konstruksi sebesar 0,141 kali di saat peubah lainnya tetap. Sebagai contoh, model untuk Kabupaten Trenggalek tahun 2012 yang dihasilkan yaitu seperti yang sudah saya tuliskan di bawah ini, dengan I sama dengan Kabupaten Trenggalek dan T sama dengan tahun 2012, maka nilai dugaan IN sektor konstruksinya sebesar 13,49101 atau nilai dugaan PDRB sektor konstruksinya sebesar 722,88,304 juta rupiah. Nah,
apabila dibandingkan dengan nilai PDRB sektor konstruksi Kabupaten Trenggalek tahun 2012 yaitu 730,841 juta rupiah sudah mendekati nilai aktualnya. Selanjutnya mengenai pengaruh spesifik individu model pengaruh tetap individu menggunakan hasil transformasi. Nah, di dalam tabel tersebut sudah jelas bahwa misal di Kabupaten Pacitan itu pengaruhnya 5,084, sedangkan di Kabupaten Magetan itu pengaruhnya 3,706. Bisa dilihat sendiri di tabel yang sudah saya sediakan. Selanjutnya, mengenai critical review. Untuk critical review ini, dalam jurnal ini cukup mencapai sasaran yang tepat dalam hal penyampaian isi dan pembahasan. Karena penulisan materi dasar yang terlihat dinamis dan sesuai dengan runtutan metode yang digunakan, meskipun terdapat pembahasan yang cukup sulit untuk dipahami. Namun pembahasan isi dari jurnal ini juga cukup bermanfaat sebagai referensi tambahan dalam penyusunan makalah atau sebagai referensi tugas-tugas jika ada yang berkaitan dengan jurnal. Serta jurnal ini memerlukan revisi lagi karena terdapat kesalahan penulisan isi jurnal yang dapat menyebabkan kesalahpahaman. Selanjutnya itu kesimpulan. Model data panel yang sesuai untuk menggambarkan pengaruh-pengaruh penduduk bekerja di sektor konstruksi, pendapatan asli daerah, indeks kemahalan konstruksi, dan jumlah perusahaan konstruksi terhadap nilai PDRB konstruksi di Jawa Timur pada periode waktu 2010 sampai tahun 2015 adalah model pengaruh tetap individu. Nah, dari hasil yang ada, peubah yang berpengaruh secara nyata adalah pendapatan asli daerah atau PAD, nilai R2 dan maksudnya nilai R kuadrat dan R kuadrat X yang dihasilkan pada model ini yaitu sebesar 93,53% dan 92,10%. Jadi, penelitian ini menggunakan data panel dalam melihat faktor-faktor eksternal yang diduga mempengaruhi nilai PDRB konstruksi kabupaten atau kota di Jawa Timur. Nah, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan faktor kewilayahan karena dimungkinkan adanya pengaruh spasial pada nilai PDRB konstruksi kabupaten kota di Jawa Timur. Sisa yang terakhir yaitu ada kelebihan jurnal dan kelemahan jurnal. Yang pertama mengenai kelebihan jurnal. Dalam jurnal ini sudah dilengkapi dengan metode penelitian apa yang penulis gunakan dalam memperoleh data dan cara memperoleh sumber-sumber referensi dalam menyiapkan kerangka kerja teoritis. Selanjutnya, pembahasan artikel sangat lengkap dengan rangkaian yang sistematis dan disertai dengan prosedur analisis yang runtut sehingga pembaca dapat menyimak dari awal hingga akhir secara runtut. Kelebihan yang terakhir yaitu penulisan abstrak padat dan jelas. Dalam penulisan abstrak itu sangat padat dan jelas sehingga penulis dapat mengetahui tujuan dan arah penelitian dari awal membaca. Khususnya produk domestik regional bruto atau PDRB sektor konstruksi di Jawa Timur pada kurun waktu 2010 sampai 2015. Selanjutnya mengenai kelemahan jurnal. Nah, di dalam jurnal ini terdapat 3 kelemahan. Yang pertama yaitu terdapat penulisan kalimat yang rumus pada pembahasan yang berbelit-belit sehingga pembaca memerlukan pemahaman lebih. Yang kedua, terdapat beberapa kalimat dalam materi pembahasan yang sama atau ditulis kembali pada paragraf berikutnya sehingga menjadi kalimat yang tidak efektif. Yang terakhir yaitu terdapat penulisan rumus yang kurang jelas dan terlihat terpuruk sehingga pembaca kurang dapat menginterpretasikan rumus tersebut.
Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.